Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya di Putra Kamangpu Channel. Semoga kali ini saya tetap dapat berjumpa dengan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Oke, baik teman-teman sekalian, kali ini kembali lagi saya akan membahas tentang eh, pendaftaran siswa baru bersama dengan kelengkapan formulirnya. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang eh, formulir pendaftaran siswa baru versi Dapodik dan yang saya buat lebih simpel lagi. Namun kali ini saya akan membahas tentang format bukti kelengkapan pendaftaran siswa baru SD Negeri Berbunga tahun pelajaran 2024-2025. Ini nama sekolahnya juga ini saya sebagai contoh saya taruh Berbunga. Oke, baik. Setelah di video sebelumnya sudah kita bahas tentang formulir pendaftaran siswa baru, di sini kembali lagi saya akan membahas tentang format bukti kelengkapan pendaftaran siswa baru. Ini pun saya buat sendiri. Saya berinisiatif untuk membuat dan merampung bukti pendaftaran daripada peserta didik yang akan mendaftar. Jadi di sini formatnya saya buat seperti ini. Di sini ada nomor, nama peserta didik yang akan mendaftar, kemudian jenis kelaminnya, kemudian tempat dan tanggal lahirnya silakan diisi di kolomnya tempat, silakan diisi di sini. Tempat tanggal lahirnya boleh di bawah pun boleh. Kemudian umurnya sudah berapa tahun. Nah, yang berikut di sini sertifikat dari TK misalnya yang bersangkutan, anak yang bersangkutan telah mengakhiri pendidikannya di taman kanak-kanak atau taman bermain dan sejenisnya. Ada sertifikatnya, bisa diinput atau dikasih ditulis ada, bisa. Kemudian akte lahirnya bisa dikasih centang atau dikasih ada, boleh. Surat baptis ini untuk anak-anak di wilayah sekolah Kristen. Kalau salah satu bukti eh, misalnya akte lahir atau kartu keluarga belum ada, ini surat baptis ini bisa menjadi acuan untuk kita menerima sebagai eh, menerima pendaftaran siswa baru, sehingga kita juga bisa menyampaikan kepada orang tuanya untuk berdasarkan surat baptis ini bisa mengurus akte lahir anak sesuai dengan nama yang ada di dalam surat baptis ini. Kemudian yang berikut kartu keluarga. Kartu keluarganya kalau ada bisa diinput ada dan tidak. Terus KTP orang tuanya kita ambil. Fotokopi ini kita ambil fotokopinya semua teman-teman. Mulai dari sertifikatnya, fotokopinya, akte lahirnya ini kan persyaratan pendaftarannya ini. Sertifikat dari TK, akte lahir, surat baptis kalau ada, kalau tidak ya tidak jadi soal. Yang penting kalau akte lahir sama kartu keluarga sudah ada, itu sudah lebih jelas. Ini hanya alternatif apabila tidak ada sama sekali surat baptis atau surat sejenisnya dari sekolah teman-teman atau eh, di daerah teman-teman biasa pakai seperti apa silahkan bisa diisi. Kemudian KTP orang tua, kemudian misalnya ada kartu KIP atau KPS atau KKS, PIP dan lain-lain, kalau ada salah satu atau beberapa bisa diisi. Kemudian fotokopinya kita ambil. Kemudian pas foto 3x4 cm, biasanya itu 4 lembar diminta untuk kepentingan rapor dan lain-lain. Kemudian di sini di kolom berikutnya tanggal pendaftaran
pendaftaran ini tanggal berapa dia datang mendaftar. Kemudian kolom berikut yang saya buat itu nama yang mendaftar. Misalnya ada kakak atau saudaranya atau orang tua atau wali salah satu yang mengantarnya untuk mendaftar. Di situ dia cantumkan namanya di sini. Cantumkan namanya, nama yang mendaftar, kemudian petugas yang menerima pendaftaran itu. Di kolom berikutnya, petugas yang menerima pendaftaran. Sebenarnya di sini saya mau buat kolom untuk tanda tangan daripada yang mendaftar dan penerima pendaftaran ini, tapi karena kolomnya tidak cukup, sehingga saya buat seperti ini. Bisa diperkecil lagi sebenarnya. Teman-teman bisa buat tambah lagi 2 kolom untuk tanda tangan eh, yang mendaftar dan si penerima pendaftaran ini. Kemudian keterangannya bisa diisi. Di sini saya buat contoh ada sampai 20 nomor, misalnya 20 siswa lah. Di sini saya buat seperti ini. Silakan teman-teman buat sesuai dengan keadaan di mana teman-teman berada. Silakan dibuat kalau teman-teman merasa tertarik atau ingin untuk buat seperti ini, sehingga bukti pendaftaran yang dibawa oleh calon peserta didik itu bisa kita data secara baik seperti ini. Apanya yang masih kurang bisa kita minta kembali lagi. Di antara persyaratan yang kita minta ini, jikalau masih ada yang kurang, sehingga mereka bisa lengkapi di waktu-waktu yang akan datang. Dan kita bisa cek di sini, kira-kira siswa mana yang persyaratannya belum lengkap, bisa kita minta ke orang tua atau walinya. Kemudian yang terakhir di sini, eh, pengesahannya nama kepala sekolah. Nama kepala sekolahnya. Kepala sekolah mengesahkan bukti pendaftaran ini dari calon siswa baru. Oke, teman-teman sekalian, semoga bisa memahami dan teman-teman bisa membuatnya. Yang berminat yang ini bisa langsung mengikuti. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Teman-teman yang baru menemukan channel ini, baru menemukan video ini, jikalau bermanfaat, bisa di-share, dibagikan juga ke teman-teman sahabat-sahabat kita yang lain. Dan jangan lupa juga di-like, komen, dan subscribe, sehingga saya juga tetap semangat untuk dapat memberikan informasi-informasi terbaru dan tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi teman-teman sahabat sekalian. Sampai di sini dulu video kita kali ini, dan kita akan jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.